Halo sahabat karya semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang dengan sahabat karet semua karena dari awal saya mengambil vlog ini dari bulan Maret sampai sekarang hanya sibuk membahas mengenai karet. Nah, baik sahabat karet semuanya, vlog ini saya beri judul Setitik Cahaya Mentari. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat karya semua yang telah menonton vlog saya dan juga sahabat subscriber yang telah mensubscribe, menonton, bahkan berkomentar tentang seputar dunia karet. Saya bahagia sekali karena semakin lama mereka yang berkomentar, bertanya, baik melalui YouTube, melalui email, melalui Messenger, bahkan melalui WA ke saya menanyakan tentang karet. Pada kesempatan ini sebenarnya saya pergunakan untuk sharing atau berbagi. Saya lebih menggunakan istilah sharing atau berbagi dan tidak menggunakan istilah mengajar, karena kalau berbagi atau sharing itu kita saling menutupi satu sama lain. Jika segala sesuatu yang saya sampaikan belum Bapak Ibu atau sahabat karet ketahui, itu bisa menutup kekurangan dari Bapak Ibu. Selebihnya, kalau apa yang saya sampaikan ternyata belum lengkap, Bapak Ibu boleh respon ke saya sehingga saya juga bisa menutupi kekurangan saya. Jadi sharing atau berbagi ini adalah saling menutupi satu sama lain dan berbagi untuk pengetahuan kita tentang dunia karet. Dunia karet ini memang sangat luas sekali. Jadi dibahas sekian banyak itu tidak akan habis-habisnya. Makanya kita harus saling berbagi dan terus berbagi. Kenapa? Karena zaman ini berkembang, terus berkembang. Kita harus mengikuti perkembangannya. Kalau tidak kita akan ketinggalan zaman. Baik sahabat karet semuanya, kenapa saya memberikan judul dengan nama tersebut? Karena saya melihat di dalam channel Dunia Sahabat Karet itu sudah banyak sekali para petani, sahabat karet semuanya yang sudah mulai banyak berinteraksi dengan saya. Dan itu adalah suatu hal yang penting bagi saya. Kenapa? Karena tujuan dari saya membuat vlog ini adalah saya punya satu cita-cita. Dengan motivasi dan inspirasi saya, dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu tentang perkaretan itu, saya akan selalu mendorong dan memberikan sharing atau berbagi kepada para petani itu supaya para petani semua lebih semangat lagi untuk menanam karet, untuk menderes karet, dan diproduksi dengan karet atau bokar yang bersih. Saya yakin cepat atau lambat kita akan menjadi yang hebat, kita akan menjadi yang luar biasa. Sekarang saya selalu sampaikan bahwa luas lahan kita itu begitu luas, 3,5 juta hektar. Tapi kita kalah dengan Thailand yang baru 2 juta hektar. Sekarang kita harus memperbaiki diri kita untuk menjadi yang nomor satu di dunia. Karena apa? Karena komoditi karet kita yang paling luas di dunia, dan itu juga menjadi komoditi yang penting bagi negara kita, bagi pendapatan negara kita. Dengan para petani yang berwawasan, modern, berpikiran jauh, luas, otomatis produksi dari bokarnya itu akan semakin baik, semakin banyak. Dengan demikian, kuantitas dari produksi bokar itu akan meningkat. Dengan meningkatnya produksi bokar itu, otomatis perusahaan karet juga akan terus berkembang, akan jaya. Dengan perusahaan karet terus berkembang, otomatis ekspor akan terus berlangsung, akan meningkat juga. Dengan ekspor terus meningkat, berarti pendapatan negara atau devisa negara itu juga akan meningkat. Dengan meningkatnya devisa negara itu, otomatis rakyat juga akan makmur. Itu harapan saya. Walaupun saya hanya 2 tangan, saya tidak bisa membantu Bapak Ibu secara fisik. Tapi saya membantu bagaimana saya berbicara secara ilmu, memberikan motivasi, memberikan inspirasi buat Bapak Ibu semuanya. Agar Bapak Ibu bisa pelan-pelan merubah cara berpikirnya yang biasanya tradisional, yang biasa diwariskan secara turun-temurun, tapi itu tidak menghasilkan uang atau tidak menghasilkan pendapatan yang banyak. Maka kita harus mulai pelan-pelan merubah. Memang merubah pandangan orang itu akan sulit, tidak bisa sekaligus. Tapi yakin, saya punya keyakinan yang besar bahwa pandangan itu pelan-pelan akan berubah. Walaupun 1-2 orang mulai berubah, yang lainnya nanti akan ikut. Saya punya keyakinan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan
kita akan menjadi yang nomor satu dunia sebagai penghasil karet nomor satu dunia. Kita tidak boleh kalah. Dalam hal lain kita boleh kalah. Dalam hal pendapatan kita tidak boleh kalah. Karena itu akan menentukan nasib kita ke depannya. Itu yang saya harapkan dari para petani. Harus selalu semangat, harus selalu belajar, harus mau bekerja keras dan bekerja secara cerdas. Baru bisa merealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan para petani karet. Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya, saya tidak menyangka vlog saya ini ditonton sampai ke Malaysia dan Taiwan. Karena ada salah satu dari Taiwan, dia orang Indonesia yang menempuh pendidikan di Taiwan. Beliau ternyata masih sangat muda, usianya baru 21 tahun. Berarti 1 tahun di bawah anak saya. Dan beliau menghubungi saya untuk bertemu dengan saya membahas tentang dunia karet. Dan saya sangat setuju dengan hal itu. Dengan demikian, dunia karet ini akan semakin berkembang. Mungkin anak muda tersebut mengambil jurusan mengenai perkaretan. Karena ketika berkomunikasi dengan saya, walaupun melalui tulisan, saya melihat bahwa beliau sangat semangat sekali. Namanya Jovial. Ya, Jovial, dan kuliahnya katanya di Taiwan bulan Oktober akan kembali ke Indonesia. Ketika kembali ke Jakarta, beliau akan menemui saya untuk membahas tentang seputar dunia karet. Dan saya menyambut baik sekali karena saya ingin para petani dan khususnya lah para petani ini bisa maju dan berkembang. Ada yang bertanya kepada saya, apakah saya membuat dunia sahabat karet atau channel dunia sahabat karet ini untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan banyak subscriber, banyak pelanggan, supaya dia menghasilkan materi dan sebagainya? Sebenarnya bukan hanya sekedar itu. Karena di dalam dunia sahabat karet ini, tujuan utama saya itu adalah merubah cara berpikir para petani. Jika para petani itu masih bersifat tradisional, cara yang sudah tidak zamannya lagi untuk memproduksi bokar, sebaiknya itu segera ditinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, bagaimana bisa merubah hidup mereka? Hidup mereka akan begitu-begitu terus, tidak akan mengalami perubahan. Saya contohkan, ketika saya masuk ke Kalimantan di tahun 2014, saya agak kaget. Karena di Kalimantan itu, walaupun dalam masa perkembangan, karetnya itu sudah termasuk golongan yang sangat bersih. Walaupun yang ada 1-2 para petani, ya itu biasa, masih menganut pola tradisional, merendam dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu sudah sangat bagus. Sebelumnya, pada saat belum berkembangnya mengenai dunia karet ini, dunia teknologi ini, bahkan kita masih membelikan karet, ya karet asalan atau karet RSS itu untuk dicampur dengan bokar kita agar PRI-nya itu bisa kita naikkan. Zaman itu begitu sulitnya kita mendapatkan bokar yang bagus. Tapi seiring dengan berkembangan zaman, banyak petani yang sudah mulai berpikir secara modern, maju, mereka sudah mampu untuk membuat bokar yang bersih. Sehingga ketika dibawa ke perusahaan, pendapatannya akan semakin bertambah. Saya juga berharapkan semua petani. Karena petani dari masyarakat ini, petani kecil ini adalah mendominasi karet nasional. Karena lebih dari 80% karet nasional itu dikuasai oleh para petani kecil. Kalau begitu, hanya 20% saja itu dari pihak swasta maupun negara untuk menutupi kekurangan itu. Yang kedua adalah memang secara jujur saya membutuhkan subscriber cukup banyak. Maka bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mensubscribe channel saya mohon untuk subscribe. Saya sudah merasa bahagia bisa berbagi kepada Bapak Ibu karena berbagi pengetahuan, berbagi ilmu itu adalah satu perbuatan yang cukup baik. Karena di samping Bapak Ibu belajar, saya juga harus belajar. Karena Bapak Ibu akan interaksi dengan saya. Dengan interaksi dengan saya itu, saya juga membutuhkan ilmu yang lebih. Makanya saya juga harus belajar. Bukan hanya tenang saja, hanya menunggu Bapak Ibu bertanya ke saya. Tapi sebenarnya saya juga belajar. Untuk membuat satu vlog saja, mungkin Bapak Ibu melihat vlog saya ada yang 10 menit, 8 menit, bahkan sampai 15 menit. Mungkin sebagian orang, itu mungkin gampang. Bapak Ibu harus ketahui, untuk membuat satu vlog itu, saya membutuhkan 1 hari. 1 harian untuk belajar semua dari semua data yang ada, itu saya pelajari dulu. Sehingga saya mengambil inti sarinya itu, itulah yang saya sarikan di dalam
vlog saya, sehingga bisa sampai ke Bapak Ibu untuk mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi bukan berarti saya sekarang mau buat vlog langsung saya bicara, bukan seperti itu. Dalam vlog saya itu harus didukung oleh logika, harus didukung oleh bukti atau data yang kuat, sehingga bukan hanya sembarang bicara saja. Kalau sembarang bicara saja, mungkin vlog saya sudah begitu banyak. Makanya saya tidak bisa setiap hari membuat vlog, karena saya perlu belajar. Walaupun saya di pabrik karet, saya juga harus membuat satu vlog itu, saya harus menyusun. Menyusunnya, saya pelajari dulu bagaimana supaya vlog itu bisa sampai ke Bapak Ibu itu bisa teratur, Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Itu juga harus saya susun. Ketika saya akan membuat satu vlog itu, saya akan berpikir, memang saya tidak menyusun secara tulisan. Semua yang saya baca itu akan saya konsep di dalam alam pikiran saya. Saya menyusun di dalam pikiran saya. Ketika semua sudah selesai, baru saya menghadap kamera, baru saya berbicara. Seperti sekarang ini, saya berbicara itu tanpa ada, saya melihat teks lagi, semua tidak ada. Itu semua sudah terkonsep di dalam alam pikiran saya. Jadi, inilah yang saya tuangkan di dalam video ini, agar video ini dapat didengar dan dipelajari, dan menjadi pedoman Bapak Ibu dalam langkah demi langkah untuk meningkatkan pengetahuan tentang dunia karet itu. Makanya dalam satu minggu, dulu saya hanya 2 kali satu minggu. Sekarang saya tingkatkan lagi, supaya video saya ini bisa selalu hadir di hadapan Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya. Maka dalam satu minggu itu saya membuat 3 kali, ya 3 buah video. Tapi saya juga harus menyadari, saya sekarang adalah pimpinan PT Karya Sejati sebagai kepala pabriknya. Saya membawahi lebih kurang ada 200 orang, dan saya juga harus bekerja sebagai tanggung jawab saya terhadap perusahaan. Saya harus juga bekerja dari pagi jam 7 sampai jam 3 sore. Saya mempunyai satu prinsip yang tegas bahwa kerja ya kerja, dinas ya dinas. Kalau misalnya di luar jam dinas ya di luar jam dinas. Jadi harus saya pisahkan. Jadi saya pelajari dulu malam hari dan saya konsep di dalam pikiran saya. Kemudian setelah selesai saya merasa sudah oke, baru saya menghadap kamera berbicara, dan inilah yang saya lakukan. Saya selalu publish video ini pada hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Kadang-kadang juga bisa keluar dari jalur itu karena saya ada kesibukan-kesibukan lain. Tapi itu tidak masalah, yang penting saya tetap komit untuk mempublish video saya, untuk berbagi, kita bisa berdiskusi satu sama lain. Kalau Bapak Ibu yang kurang puas dengan apa yang saya sampaikan, saya sanggup untuk menerima kritik walaupun Bapak Ibu mengkritik saya secara pedas. Karena itu sudah biasa bagi saya. Karena tanpa kritik yang keras, yang pedas itu, saya tidak akan berubah. Karena ada kritikan, ada masukan, itulah saya bisa berubah menjadi lebih baik. Saya dulu juga bukan dari orang yang seperti sekarang jadi pemimpin sebuah perusahaan, tapi semua dimulai dari belajar. Belajar. Makanya saya mendalami karet dan ingin berbagi dengan Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya, agar pengetahuan kita, baik saya maupun Ibu, itu semakin lama semakin meningkat. Saya juga harus belajar ya Bapak Ibu, bukan berarti saya membuat vlog ini saya sudah hebat segalanya, tidak seperti yang Bapak Ibu lihat. Saya juga belajar karena minat belajar, komitmen belajar saya cukup kuat. Saya setiap hari terus mempelajari tentang bagaimana orang membuat karet itu bisa jauh lebih, dari satu hari ke harinya bisa jauh lebih baik. Bekerja itu bukan sekedar bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Manusia harus memiliki pemikiran untuk bekerja cerdas. Dengan bekerja cerdas tersebut, kita bisa melihat peluang. Peluang itulah kita ambil. Jangan menunggu besok atau lusa. Kalau peluang itu ada sekarang langsung kita ambil. Jangan menunggu sampai kehilangan kesempatan tersebut. Saya berharap kepada Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya, inilah saya bincang-bincang dengan Bapak Ibu semua. Dan saya juga sangat ucapkan sangat terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya. Dan doa saya selalu adalah Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya selalu sehat, sukses, dan bahagia. Itu adalah doa saya. Karena sehat seperti dalam masa pandemi ini, kesehatan itu yang kita butuhkan. Ketika kita sudah terpapar COVID-19, kita baru tahu artinya kesehatan. Ketika kita lagi miskin, kita baru tahu artinya bagaimana untuk menjadi orang yang sukses.
Ketika kita lagi sedih, baru kita tahu arti dari kebahagiaan. Makanya saya berharap Bapak Ibu selalu sehat, sukses, dan bahagia. Saya harap juga Bapak Ibu dan sahabat karya semuanya bisa untuk selalu mengikuti video saya, dan jangan lupa mohon untuk subscribe dan di like dan di share dan dibagikan kepada sesama sahabat petani atau sahabat karet agar mereka juga mendapat satu kesempatan untuk belajar lebih banyak. Di dalam vlog saya ini saya berharap memang secara fisik saya tidak bisa membantu banyak, tetapi mulut saya, apa yang saya keluarkan adalah untuk memberikan motivasi dan inspirasi. Motivasi adalah memberikan dorongan kepada Bapak Ibu semua. Inspirasi adalah pengetahuan-pengetahuan yang saya tahu, yang saya pergunakan untuk memberikan wejangan, berbagi, share dengan motivasi, mendorong Bapak Ibu supaya Bapak Ibu itu bisa sukses. Jadi inilah yang harus kita kerjakan bersama-sama. Dengan saya berbicara ini, saya akan mendorong, memberikan wejangan, memberikan motivasi, inspirasi kepada Bapak Ibu yang tidak tahu akan menjadi tahu. Dan saya yang tidak tahu, saya belajar dan juga tahu. Dan Bapak Ibu memberikan feedback kepada saya. Itu adalah hal yang sangat hebat sekali. Yang lebih bahagia lagi, semakin lama semakin banyak sekali yang bertanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau sudah tertulis di komentar pertanyaan ataupun apa saja, itu akan saya jawab. Jawabannya ada dua macam. Kalau perlu saya jawab langsung, itu saya jawab langsung. Kalau ternyata saya melihat ternyata pertanyaan itu bagus dan bisa untuk semua, untuk kepentingan kita semua, itu akan saya jawab melalui video. Yakinlah Bapak Ibu dan sahabat keren semuanya, apa yang sudah ditulis di komentar itu tiap hari saya cek. Saya tidak akan mengecewakan Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu merasa saya mengecewakan, mungkin itu adalah kesilapan saya bisa lupa. Tapi yakinlah saya tetap mencari satu-satu pertanyaan mana yang belum saya jawab. Kalau itu memang harus saya buat video, saya akan jawab, nanti saya buat dalam bentuk video. Jika saya tidak menjawab, Bapak Ibu tidak usah kecewa, karena setiap hari saya akan mengecek. Ya, saya ngecek komentar-komentar dari sahabat karya semuanya, dan saya mohon maaf juga, kadang-kadang Bapak Ibu sudah bertanya sudah agak lama, tapi ternyata ada pertanyaan baru itu saya munculkan, karena pasti ada sebabnya. Saya akan memperoleh video ini sesuai dengan kondisi pada saat itu. Kalau kondisinya itu lagi, misalnya lagi hangat-hangatnya pada saat itu akan saya dahulukan. Bukan berarti pertanyaan Bapak Ibu atau sahabat karya itu tidak penting. Semua pertanyaan yang sudah ditulis di komentar semuanya penting. Cuma hanya menunggu waktu yang tepat. Saya harapkan Bapak Ibu dan sahabat karya semuanya dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu semuanya berserta keluarga selalu sehat, selalu sukses, dan selalu bahagia, dan saya harapkan menjadi orang yang luar biasa.